Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Janji mengungkap kartel minyak goreng hingga saat ini belum ada hasil mentereng, malah disebut makin coreng-moreng. Menteri Perdagangan kadung dinilai cuci tangan, sementara penegak hukum disebut buang badan. Itulah salah satu bentuk kemarahan publik yang menganggap pemerintah dan aparat penegak hukum gagal memberangus mafia minyak goreng. Untuk kesekian kali, Menteri Perdagangan lagi-lagi ingkar janji. Pengungkapan tersangka kartel minyak goreng hingga saat ini belum ada titik terang. Detik ini saya bilang kemarin di Raker, saya tidak pernah percaya sama menteri ini. Dia pernyataannya itu sampai hari ini saya tidak pernah, karena apa? Semenjak saya duduk di Komisi 6 sampai detik ini apa yang disampaikan tidak pernah terjadi. Saya ingat-ingat sudah tidak usah ngomong yang dulu, sejak Januari sampai bulan Maret saja, dari Permendak 1 sampai Permendak 6 itu apa yang beliau sampaikan katanya nanti 4 hari beres, 4 hari tidak beres juga. Apalagi soal tersangka ini. Pertama, soal tersangka ini adalah satu hal yang ingin kita sampaikan bahwa itu adalah kesalahan besar. Bukan domain dari Kementerian Perdagangan untuk untuk menyatakan bahwa ini tersangka apa enggak. Kepolisian saja yang punya domain itu, dia untuk mentersangkakan orang kan ada proses. Di lain sisi, minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah nyatanya masih sulit didapatkan di pasar tradisional. Pasar ini sulit mendapatkan minyak goreng curah yang dijanjikan begitu. Karena kan minyak goreng curah itu jalur satu-satunya untuk distribusi minyak goreng curah itu tidak ada jalur lain kecuali pedagang tradisional. Dan di pasar-pasar di mana-mana minyak goreng curah itu sulit didapatkan. Sejatinya, sinyalemen adanya kartel minyak goreng sudah lama terendus Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Siapa sebenarnya para pemain minyak goreng itu? Lalu kenapa mereka serentak menggoreng harga minyak goreng? Karena mereka yakin akan tetap laku di pasar karena memang minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa digantikan. Nah tentunya kalau yang naiknya cuma satu perusahaan ini akan menjadi peluang bagi perusahaan yang lainnya untuk mengambil pangsa pasarnya. Tapi ini dilakukan secara serentak di akhir tahun lalu. Nah inilah yang awalnya menangkap sebagai sinyal kartel. Kembali kami mengatakan bahwa ini sinyal kartelnya semakin kuat. Kenapa demikian? Karena banyak perusahaan tiba-tiba lancar distribusinya dengan memasang harga yang sangat tinggi. Tentunya sulit diterima akal ya apabila mereka tidak ada koordinasi sebelumnya. Bisa kompak seperti itu. Nah ini pun sepertinya kan diperkuat juga dengan pernyataan Pak Mendag, Menteri Perdagangan yang mengatakan beliau juga bingung ketika tiba-tiba HT-nya dicabut kok pasar langsung dibanjiri oleh minyak goreng. Nah tentunya kalau misalnya minyak goreng memang awalnya memang tidak ada di produksinya, itu tidak secepat ini ya. Berarti ini barangnya memang ada di gudang-gudang masing-masing. Nah persoalannya di gudangnya siapa? Di gudangnya produsen, distributor level 1, distributor level 2, agen atau di pengecer. Nah tinggal itu aja yang dicari siapa sebenarnya yang menyimpan minyak goreng selama ini. Lantas mengapa pula aparat kesulitan mengungkap dan menangkap para penggarong minyak goreng? Lama semakin menggurita dugaan kartel dan semakin sulit untuk membongkarnya. Dan ini Menteri berjanji Senin kemarin ada tersangka, nggak bisa. Nah ini saya yakin karena pada posisi ini dugaan saya loh ya. Jangan-jangan nanti yang dibongkar ini hanya liga kecil atau bahkan bukan liga kecil, bukan level liga. Kalau tadi yang di pasar-pasar itu kan pasar tradisional itu bukan masuk liga kecil, itu nggak masuk liga, itu di bawahnya liga kalau saya. Jadi ini saya khawatir nanti hanya ada beberapa tumbal sekedar memuaskan kejegelan masyarakat, kemudian ada yang diproses dan liga kecil. Padahal saya sejak awal itu di Kejaksaan Agung hari Senin minggu kemarin itu kan saya berharap yang liga besar. Dan terkait dengan CPO. Tapi di proses kejahatan ini ya melanggar peraturan perundang-undangan merupakan tindak kejahatan ekonomi yang menyebabkan kekacauan
minimal emak-emak atau masyarakat pada umumnya dibiarkan, saya nggak tahu harus mengatakan apa. Harus cepat diproses. Terlepas siapapun, ya katakanlah 5 itu, ya mereka penghasil cuan-cuan terbesar di Republik ini, tapi ya harus diproses siapapun. Ya jangan sampai katakan ini negara hukum, tapi depan hukum beda, apa depan penegak hukum beda, membiarkan para pengusaha bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu dibiarkan, kan kasihan emak-emak. Masa harus direbus, dikukus? Ya masyarakat kami akan kuku lutus akhirnya kan. Mendag, kadung dinilai cuci tangan, sementara penegak hukum disebut buang badan. Berarti kan ada akuntabilitas yang harus kami tunjukkan di sini. Nah, sejauh ini ya saya tetap berpositif thinking bahwa apa yang sudah diberikan, informasi-informasi itu pasti sedang ditindaklanjuti. Kalau keterangannya Pak Hilmi mengatakan bahwa masih didalami, kemudian baru informasi dan sebagainya, ini yang menguntungkan pengusaha. Membuat praktek-praktek mafia itu menjadi merajalela. Aparat keamanan harusnya tegas. Harusnya dengan informasi pemerintah itu adalah informasi yang kredibel. Menteri Perdagangan inilah Menteri Perdagangan Republik Indonesia, bukan Menteri Perdagangan pinggiran jalan yang kemudian informasinya tidak kredibel. Bagaimana kalau laporan Menteri Perdagangan saja tidak ditindaklanjuti? Bagaimana dengan pengakuan tukang becak, laporan konsumen dan sebagainya? Ini yang membuat masyarakat menjadi panik, masyarakat menjadi frustasi. Karena apa? Karena tidak ada ketegasan dari pemerintah dan tidak ada ketegasan dari aparat keamanan. Saat kebutuhan rakyat terganggu, pantang pejabat bertopang dagu. Sepatutnya negara harus hadir, bukan malah menyingkir. Jangan biarkan kartel berpesta pora, sementara rakyat makin sengsara. Mengapa pemerintah memutuskan membuka lebar keran pelonggaran dengan membolehkan mudik lebaran? Nantikan informasinya sesaat lagi.